Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Divya Rasyanti, NIM 1900576 dari kelas 2 BPG PAUD. Di sini saya akan memberikan contoh bagaimana kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari kita. Seperti yang kita ketahui bahwa Pancasila merupakan landasan negara Republik Indonesia. Dengan keadaan negara seperti ini, negara yang mengalami globalisasi begitu cepat, sehingga menimbulkan rasa kekhawatiran bahwa nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari kita akan memudar. Nah, bagaimana ya cara agar kita menjaga nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari kita agar tidak memudar? Yang pertama, kita dapat memberikan contoh nilai Pancasila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam sila ini terdapat makna bahwa kita mempercayai adanya Tuhan dan kita dapat taat kepada Tuhan dan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, contohnya bisa dapat kita ambil adalah kita bisa bertoleransi antar umat agama, kita tidak boleh menjelekkan agama yang lain, bisa mengajak teman kita untuk beribadah, menjadi pribadi yang lebih baik, terus mengingatkan agama lain untuk beribadah. Nah, yang kedua, Pancasila yang kedua merupakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam Pancasila yang kedua ini bermakna bahwa nilai-nilai kemanusiaan, di mana terdapat kita harus menghargai orang lain, tidak boleh bertingkah semena-mena atau berkehendak semena-mena, dan kita harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Kita bisa dapat membantu teman yang kesusahan, kita bisa membantu orang-orang yang tertindas. Dan yang paling penting, kita tidak boleh melakukan pembulian, karena pembulian merupakan perilaku yang tidak berperi kemanusiaan. Maka dari itu jangan ada yang ngebully ya. Nah, yang ketiga adalah nilai Pancasila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, di mana terdapat nilai-nilai persatuan. Contohnya seperti kita mempercayai atau membenarkan adanya Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Kita bisa cinta dan bangga terhadap negara kita, bisa contohnya kita menggunakan produk dalam negeri, menggunakan batik, terus kita bisa menggunakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Kita tuh harus bangga menggunakan bahasa Indonesia. Kita harus berteman dengan siapa saja, tidak boleh menjelekan suku lain, gitu. Dan yang keempat adalah nilai Pancasila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di dalam Pancasila ini terdapat makna kebijakan di Indonesia. Karena Indonesia merupakan negara demokratis, maka dengan itu kedaulatan Indonesia ada di tangan rakyat. Dan setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dan biasanya yang dianut di Indonesia, keputusan yang diambil merupakan keputusan berdasarkan musyawarah, di mana memungut suara yang paling banyak dan diambil pemungutan suara berdasarkan sikap kekeluargaan. Bisa juga kita tidak memaksa kehendak orang lain, kita bisa menerima pendapat orang lain, bisa mendengarkan pendapat orang lain dengan bijak. Dan yang terakhir merupakan nilai Pancasila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu terdapat nilai keadilan sosial bagi rakyatnya. Di sini bisa dapat kita amali nilai-nilainya, ada perlakuan yang adil di berbagai bidang. Seperti contohnya, kan Indonesia wilayahnya luas ya, cuman untuk sampai saat ini masih ada saja rakyat Indonesia yang daerah terpinggir yang masih belum terpenuhi nilai-nilai ekonominya. Maka dari itu pemerintah harus melakukan
menerapkan kebijakan agar bagian Indonesia terpinggir juga mendapatkan keadilan dalam bidang ekonominya. Dan bisa juga kita mendayagunakan sumber daya alam yang ada untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, tetapi tetap mengutamakan kelestarian sumber daya alamnya. Jadi gini, Indonesia kan merupakan negara yang kaya akan alamnya. Maka dari itu kita harus bisa memanfaatkan atau mendayagunakan sumber daya alam ini dengan baik. Dan dari pengolahan sumber daya itu bisa kita memanfaatkan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia yang banyak ini. Jadi tidak ada untung yang diambil sepihak dari pengelola sumber daya alam ini. Dan kita juga bisa bertindak sesuai norma dan aturan. Sebagai manusia yang beradab, seharusnya kita harus bisa bertindak sesuai norma dan aturan. Kita harus mematuhi aturan, tidak boleh melanggar. Dan contoh lainnya adalah kita membayar pajak. Untuk kesejahteraan masyarakat, membayar pajak ini bisa untuk mensejahterakan rakyat yang lainnya. Karena dengan pajak itu bisa untuk buat bangun jalanan, subsidi sekolah, pembangunan di daerah-daerah terpencil. Nah, itu fungsinya untuk bayar pajak. Maka dari itu kita sebagai warga negara harus membayar pajak. Jangan lupa ya. Nah, sepertinya sekian dulu video dari saya. Mungkin segini dulu ya. Maaf bila saya melakukan banyak salah kata atau perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.